saudara misalnya cek YouTube itu ada, di situ ada rekaman PA, seingat saya sudah di-post ya, sudah di-upload ya, itu judulnya pada akhirnya adalah Yohanes ya. Itu kalau nggak salah adalah rekaman PA yang kita sudah pernah bikin untuk introduksi Injil Yohanes yang pertama. Ini adalah yang kedua sebetulnya ya. Kita kalau membaca Injil Yohanes dari pasal-pasal awal ya, misalnya dari pasal 2 dan sebagainya gitu. Ini satu Injil yang jelas ditulis dengan satu kesadaran, perspektif penulisnya itu sendiri berada setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi ini adalah satu ingatan ke belakang, seperti yang dikatakan di dalam pneumatologi atau doktrin Roh Kudus dari Injil Yohanes. Di situ kan dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan mengingatkan kita ya, apa yang sudah diajarkan oleh Kristus. Nah, itu betul-betul dinyatakan di dalam Injil Yohanes ini. Maksudnya begini, saudara, kita tahu semua Injil yang lain ya, seperti kita tahu memang semua Injil yang lain juga pasti semuanya ditulis setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Itu ya, sesuatu yang kita bisa assume secara safe gitu ya. Tapi di dalam keunikan Injil Yohanes ini terlebih lagi, karena waktu kita membaca tulisannya, kita akan mendapati bahwa penulis daripada Injil Yohanes ini betul-betul memasukkan kalimat-kalimat ya yang kita bisa membaca bahwa itu adalah perspektif setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang mana kalau saudara bandingkan dengan Injil Markus atau Injil yang lain misalnya, itu nggak seperti ini, nggak seperti dalam Injil Yohanes. Tapi supaya kalimat-kalimat ini nggak terlalu abstrak, ini aja saja kita baca di beberapa bagian daripada Injil Yohanes. Ini saya pasal 2 ya, pasal 2 ayat ke-17. Maka teringat, ini sebelumnya yang 16 itu kan ya, pedagang-pedagang merpati itu berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat. Kepada pedagang-pedagang merpati, ya, Yesus berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah ini kan Yesus yang menyucikan bait Allah ya. Lalu kemudian ayat 17, saudara membaca di situ, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi kalau saudara melihat di sini janji bahwa Roh Kudus akan mengingatkan akan membuat make sense apa yang dikerjakan oleh Kristus, itu kan baru di dalam pasal belakangan ya, Yohanes pasal belasan gitu. Tapi di dalam ayat 2 ini kita sudah membaca bahwa Roh Kudus sudah membuat murid-murid itu sadar. Sudah pasti bukan hanya murid-murid di dalam zaman Yesus, tapi juga komunitasnya Yohanes ya, yang untuk mereka Yohanes menulis Injil ini, termasuk juga di dalam murid-murid yang dicatat di sini ya. Mungkin satu bagian lagi yang lebih jelas lagi, yaitu ayat 22 ya. Atau saya baca dari ayat 20 ya. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah terus 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ya, sudah membaca di sini dalam ayat 22 ya. Ini kan cerita murid-muridnya yang kemudian teringat tentang perkataan Kristus kapan, yaitu ya setelah Yesus mati dan bangkit. Tapi di sini Yohanes sudah mencatat pada pasal yang kedua. Ya ini sesuatu yang bukan karena kekeliruan kronologis ya, tapi ini intentionally, bahwa Injil Yohanes ini memang bukan hanya ditulis, tapi juga mau dibaca ya. Maksudnya penulisnya ini menghendaki pembacanya untuk melihat itu betul-betul dari perspektif setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Itu jelas sekali ya, di dalam ayat yang ke-22 ini. Karena cerita setelah Yesus bangkit dan mati, murid-muridnya teringat dan sebagainya, itu dicatat sudah pada pasal yang kedua, dan bukan pada pasal yang ke-20 gitu misalnya ya, tapi sudah pada pasal yang kedua. Nah di sini kita melihat sekali lagi bahwa Roh Kudus itu waktu pembaca daripada Injil Yohanes ini, katakanlah Johannine Community, ya, gerejanya Yohanes, komunitas Yohanes, membaca Injil ini, itu Roh Kudus sudah membawa mereka kepada pengertian perspektif setelah kematian dan setelah kebangkitan Kristus.
Roh Kudus yang sama ya, seperti kita membaca di dalam pasal 14, kita membaca juga di dalam pasal 16. Di situ kalau dalam bahasa Indonesia kan diterjemahkan ya Parakletos penghibur gitu ya. Semuanya diterjemahkan penghibur. Sebenarnya istilah Parakletos itu bisa punya spectrum of meanings, ini range of meanings yang cukup luas ya. Jadi bukan cuma penghibur sih pasti termasuk di dalamnya gitu. Tapi juga bisa di dalam pengertian pendamping, bisa juga berfungsi role sebagai penafsir, hermeneut, pengajar, ya, teacher yang mewakili kita berbicara kepada Tuhan, pembela, dan juga saksi daripada Kristus. Kita mau membaca beberapa ayat dalam hal ini ya. Mari kita baca misalnya Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 kita membaca ayat 15 sampai 17, lalu kemudian 26 ya. Kita membaca Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 17 terlebih dahulu. Saya membaca, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Di sini pakai istilah penolong, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya ya, yang menyertai, pendamping, penyerta, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi yang menyertai kita, yang diam di dalam kita, ini Yohanes 14, 15 sampai 17. Lalu kita membaca ayat 26. Tetapi penghibur, nah di sini pakai istilah penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini sebagai pengajar dan juga pengingat ya. Dan ini sudah terjadi dalam pasal-pasal awal tadi seperti yang kita sudah bahas ya, pasal 2 tadi. Sebenarnya bukan cuma di dalam pasal 2 ya, kalau sudah mau mencatat di bagian lain itu pasal 12 ayat 16, pasal 13 ayat 7, termasuk juga di dalam pasal-pasal akhir seperti pasal 20 ayat 9. Di situ Roh Kudus itu memang sudah bekerja dan memberikan ingatan ya, sehingga murid-murid itu bisa mengerti apa yang Yesus lakukan. Jadi sekali lagi dari perspektif setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu kita membaca ini ya, selain mengajar, selain mengingatkan, kita membaca lagi dari pasal yang ke-15 ayat 26. Pasal 15 ayat 26. Saya membaca 15 ayat 26. "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Jadi Roh Kudus di sini adalah saksi Kristus, yang akan menyaksikan Kristus. Ayat 27 saya baca, "Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Jadi Roh Kudus di sini berfungsi sebagai saksi Kristus, sekaligus juga menjadi pendamping kita ketika kita juga menyaksikan Kristus. Jadi bersama dengan Roh Kudus kita menyaksikan Kristus. Ini pasal 15 ayat yang ke-26. Lalu pasal 16, kita membaca ayat 7. Kita membaca ayat yang ke-7 dan seterusnya. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Lalu 13, "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi ya, kita mendapatkan sekelompok arti gitu, jadi range of meanings ya, tentang Roh Kudus itu fungsinya seperti apa gitu. Jadi jelas lebih luas daripada
istilah penghibur yang seringkali dipakai di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu. Jadi dia juga penghibur, pendamping, penafsir, pengajar, dia akan menyertai kita, dia juga akan mewakili kita, dia adalah saksi, dan seterusnya. Kita bisa baca di dalam pasal 14, 15, dan 16. Kemudian Roh Kudus ini juga yang membawa kita, ya, Roh Kudus ini juga adalah yang membawa kita untuk bisa melihat, bisa mengerti kesatuan Bapa dan Anak. Kesatuan Bapa dan Anak. Nah, kalau kita belajar dari Credo, saudara, kita seringkali ini ya, Pak, kita kan seringkali diajarkan kalimat ini ya, bahasa Latin, konsubstansialitas. Consubstantiality between the Father and the Son. Ya, ini satu substans, lalu anak itu karena diperanakkan dari Bapa, maka memiliki substans yang sama dengan Bapa, yaitu substans ilahi itu. Tapi kalau kita melihat dalam bagian ini ya, dibandingkan dengan Injil Yohanes, memang Injil Yohanes pasti bukan tidak menerima konsep konsubstansialitas ya, pasti kita tahu Yohanes juga akan mengajarkan itu. Tapi kalau sudah melihat penekanannya di sini ya, ditekankan kesatuan Bapa dan Anak, itu lebih kepada kesatuan karya dan kesatuan perkataan, ya, kesatuan karya dan kesatuan perkataan. Jadi apa yang anak lakukan itu adalah yang Bapa kehendaki untuk anak lakukan. Nah, ini satu konsep yang penting ya, berarti kalau kita menghayati konsubstansialitas itu kita cuma bisa mengerti ya, ini sebagai sesuatu yang eksklusif ya, hanya Bapa dan Anak. Kita nggak mungkin menyebut diri kita konsubstansialitas dengan Trinitas, kan nggak mungkin deh, karena kita bukan substansi yang sama gitu. Tetapi kalau kita menekankan kalimat seperti yang diajarkan di dalam Yohanes di sini, yaitu kesatuan itu kesatuan karya. Maksudnya bahwa anak itu tidak bekerja dari dirinya sendiri, melainkan melakukan pekerjaan Bapanya. Nah, di sini juga kita bisa diundang, kita bisa included, kita bisa dimasukkan ya, untuk menikmati kesatuan trinitatis itu oleh Roh Kudus ya. Kita dibawa kepada kesatuan Bapa dan Anak, yaitu ketika kita bukan mengerjakan pekerjaan kita sendiri, tapi kita juga setia mengerjakan pekerjaan Bapa, pekerjaan Allah. Sama seperti Yesus, sama seperti Anak itu dipersatukan ya dengan Bapa, saudara dan saya, kita juga bisa dipersatukan ya, di dalam Tritunggal, dengan Allah Tritunggal, dengan Bapa, di dalam Anak atau melalui Anak, ketika kita melakukan pekerjaan Allah. Nah, ini konsepnya jadi dinamis ya, bukan konsep yang statis gitu. Ini bukan satu kesatuan mistik yang statis, tapi kesatuan ini terjadi dengan dinamis ya. Ada pergerakan di sini, ada movement. Karena kita percaya Allah, ya, Bapa kita itu masih bekerja sampai pada hari ini. Demikian juga kita seperti Kristus kita harusnya tetap bekerja juga sampai hari ini. Dan dengan demikian kita menikmati persekutuan itu juga. Persekutuan di dalam Kristus. Persekutuan dengan Bapa. Jadi sama seperti Yesus yang apa yang dia katakan itu berasal dari Bapa. Saudara dan saya juga diundang untuk berkata-kata itu bukan dari diri kita sendiri. Tapi juga dari Bapa, dari Allah ya. Di dalam Alkitab banyak ayat-ayat dikatakan supaya kita jangan mengatakan perkataan yang sia-sia atau dalam bagian yang lain. Mungkin ini ya, memang bukan di dalam Injil Yohanes, tapi dalam tulisan Paulus, supaya kata-kata kita tuh jangan hambar. Ya, lawan katanya itu adalah kata-kata yang penuh dengan cinta kasih. Gitu. Nah, ini adalah satu eksplorasi dari secara biblical teologi secara lebih luas ya, yang juga boleh menyatakan kesatuan kita dengan Tritunggal, seperti Bapa dan Anak itu bersatu di dalam karya, di dalam perkataan. Ya. Ayat yang penting di dalam hal ini, ya, kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 14, kalau tadi tentang kesatuan karya itu, ya, saudara bisa membaca di dalam Yohanes 10. Kita baca dulu deh ini, Yohanes pasal 10, ini ayat yang penting, 10 ayat 30. Mungkin satu ayat ini terus kita pergi kepada ayat yang lain. 10 ayat 30, saya baca, Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Terus 17 ya, 17 ayat 21, pasal 17 ayat yang ke-21. Saya membaca.
supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Jadi saudara melihat di sini sekali lagi ya, ini kesatuan Bapa dan Anak, Anak di dalam Bapa, Bapa di dalam Anak, lalu kita diundang untuk juga berada di dalam Bapa dan Anak, supaya atau agar mereka juga di dalam kita. Jadi kesatuan Bapa dan Anak ini sekali lagi bukan satu kesatuan yang eksklusif, tapi satu kesatuan yang inklusif, yang inviting, ya, yang mengundang kita untuk berpartisipasi, untuk masuk di dalam kesatuan itu. Bagaimana? Yaitu dengan kita berbagian di dalam karya Allah Tritunggal. Kalau saudara dan saya setia mengerjakan pekerjaan Allah Tritunggal, kita menikmati persekutuan dengan Bapa, di dalam Anak, di dalam Bapa. Tadi yang saya mau katakan adalah ayat Yohanes pasal 1 ayat 14, ini adalah pembukaan ya, teks pembukaan yang sifatnya itu programatis. Programatis itu maksudnya menentukan keseluruhan pembacaan daripada seluruh kitab ini atau seluruh Injil Yohanes. Kita membaca bagian ini ya. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang terkenal itu yaitu ayat yang ke-14. Kita membaca ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ini bicara tentang inkarnasi. Lalu selain inkarnasi ada kata penting ini muncul ya, yaitu diam, atau dalam bahasa aslinya itu boleh diterjemahkan berkemah ya. Ini bahasa kitab Keluaran ya, berkemah di antara umat manusia, tabernakel teologi, saudara masih ingat di dalam kitab Keluaran. Lalu juga kita melihat kemuliaannya. Ya, kalau sekali lagi saudara membaca kitab Keluaran, saudara juga akan banyak mendapati istilah melihat kemuliaan Allah. Seeing the glory of God, itu penting sekali ya di dalam kitab Keluaran. Nah, di sini dikatakan lagi kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, kepada Anak, sebagai anak tunggal Bapa, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sepanjang Injil ini kita melihat apa? Ya ini, melihat kemuliaan Bapa yang dinyatakan di dalam diri Anak, di dalam ketaatan Anak, di dalam kesatuannya dengan Bapa, baik kesatuan perkataan maupun kesatuan karya atau kesatuan pekerjaan. Berbeda dengan Injil-Injil yang lain ya, ini seperti kayak seolah-olah Yohanes itu salah taruh gitu ya, tanda kutip, yaitu cleansing of the temple, itu ditaruh di dalam bagian awal. Biasanya saudara tahu kan ya, ini bagian di dalam Injil Sinoptik kan, penyucian daripada temple ini kan ditaruh di dalam bagian akhir, yaitu waktu Yesus masuk Yerusalem kan ya. Lalu kemudian dia di sana akan mati di atas kayu salib. Tapi Yohanes menaruhnya pada pasal yang kedua. Nah, apa ini artinya? Kalau saudara membaca di dalam konteksnya, saudara akan mendapati di situ bagian ini ya, memang nggak disusun secara kronologis ya, betul, nggak disusun secara kronologis, tapi theological message di situ yang mau disampaikan adalah pembersihan atau penyucian dari tempel ini sebetulnya sudah menunjuk kepada karya keselamatan Kristus, salib dan kebangkitannya. Dengan demikian kita membaca bahwa cerita tentang penderitaan Kristus ya, meskipun itu ya dikemas di klimaksnya memang dinyatakan pada bagian akhir, tapi cerita penderitaan ini ya, maksudnya berita salib, teologia krucis, teologi salib ini sudah dari awal-awal dari pasal Yohanes sudah jelas sekali ya di dalam hal ini. Misalnya kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 2, ya kita membaca Yohanes pasal 2 ini ya, kan mulainya dari ayat yang ke-14 tentang Yesus yang menyucikan bait Allah. Ya kita baca sepintas 14, 15, 16 ya. Lalu 17 tadi kita sudah baca. Lalu 18 itu orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian, yaitu ini ya, menjungkir balikan meja, membersihkan, menyucikan bait Allah. Lalu Yesus mengatakan ayat 19, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini kan jelas bicara tentang kematian dan kebangkitannya ya. Padahal baru di pasal 2. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya
dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Lalu ayat ke-22, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Nah, saudara membaca di sini bahwa langsung ditafsir ya, ini penyucian bait Allah ini langsung ditafsir menunjuk kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Sudah dicatat ya di dalam pasal yang kedua, langsung dikomentari pada saat itu juga. Jadi saudara akan mendapati waktu membaca Injil Yohanes ya, berbeda dengan Injil Markus misalnya, saudara akan mendapati bahwa sekali lagi rujukan tentang kematian, tentang kebangkitan ya, penderitaan Kristus, itu sudah dimulai dari pasal-pasal awal, bukan hanya pada pasal belakangan lalu baru dikatakan itu. Tapi pada pasal awal kita sudah bisa melihat jejak daripada teologi salib itu ya, sangat jelas di dalam hal ini gitu. Demikian juga waktu kita membaca misalnya dalam pasal yang ke-13 ya, itu tentang Yesus yang membasuh kaki dari murid-muridnya ya. Ini juga sudah tahu di dalam bagian ini kan ini satu perikop yang penting ya, karena kalau Injil Yohanes itu dibagi dua, maka kita melihat sampai dengan pasal 12 itu sampai dengan pasal 12 akhir, di situ adalah pelayanan Yesus Kristus kepada publik, kepada khalayak ramai, kepada orang banyak, dan kemudian diakhiri dengan ketidakpercayaan itu ya, kalau saudara baca pasal 12 akhir. Nah, mulai pasal yang ke-13, saudara membaca di situ Yesus melakukan pelayanan secara lebih intens kepada murid-muridnya. Jadi ini ya pelayanan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau sampai kepada pasal 12 itu pelayanan Yesus kepada publik ya. Jadi pelayanan kepada murid-muridnya ini dimulai dengan tindakan membasuh kaki dari murid-murid. Nah, ini sejalan dengan spirit inkarnasi, ini juga sejak berita salib ya. Ini adalah satu gerakan ya. Movement of love, satu gerakan cinta ya, yang mengunjungi kita yang berada di bawah. Jadi kalau sudah membaca di dalam cerita Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ini adalah tindakan cinta, tindakan melayani, tindakan mengasihi dari yang berasal dari atas, lalu gerakannya itu menuju ke bawah. Nah, ini satu konsep yang juga sangat penting ya di dalam Injil Yohanes. Nanti mungkin kita akan lebih detail pada bagian ini, yaitu Injil Yohanes ini sangat terkenal memakai konsep atau paradigma dualisme ya, paradigma dualisme. Konstitutif ya ini ya, soal dualisme ini. Maksudnya apa, Zoe? Maksudnya kita melihat waktu firman itu menyatakan dirinya, waktu Yesus memberitakan kebenaran dan sebagainya, di situ ada penerimaan, ada penolakan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah, ini dualisme kan berarti ya. Dualisme yang biblical maksudnya ya. Ada pemberitaan kebenaran, tapi juga ada orang yang lebih suka untuk berada di dalam dusta. Dusta di sini maksudnya artinya di dalam Injil Yohanes itu bukan ini ya, saya bukan gosip, hoax atau fitnah atau apa. Dusta itu maksudnya lawannya kebenaran. Di dalam Injil Yohanes itu artinya adalah orang yang lebih suka untuk mengenal dirinya secara keliru. Karena kebenaran itu waktu diberitakan membawa orang melihat dirinya sendiri itu berdosa, melihat dirinya sendiri itu ternyata adalah orang-orang yang tidak merdeka alias diperbudak. Nah, ini adalah satu respons yang benar ya seharusnya. Tetapi kita membaca di sini orang-orang Yahudi, orang-orang Israel menolak pengertian ini, mereka lebih suka berada di dalam dusta. Maksudnya dusta yaitu adalah pengenalan diri yang salah. Seperti kita juga lebih suka mungkin di dalam hal ini untuk melihat diri kita itu secara salah, tapi nggak painful, daripada kita berjumpa dengan kebenaran. Kebenaran terus kemudian menelanjangi kita, membongkar kita, menerangi kita. Kita bisa nggak siap dengan hal seperti itu, kita lebih suka defense, kita lebih suka merasionalisasi kelemahan-kelemahan kita menjustify apa yang kita lakukan, padahal itu jelas-jelas salah di hadapan Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini termasuk di dalam kategori itu ya, bukan kebenaran tetapi dusta.
Jadi kita melihat ada banyak paradigma dualisme ini digunakan dalam Injil Yohanes ya. Misalnya di dalam pasal 1 ayat 13, di situ dikatakan bahwa orang-orang percaya itu adalah dari Allah. Orang-orang yang percaya itu dari Allah. Mereka itu mendengar firman Allah, mereka itu melakukan kehendak Allah. Mereka adalah anak-anak terang, ya. Mereka berasal dari kebenaran. Nah, sebaliknya, ya kita membaca dunia itu ada di dalam ketidakpercayaan. Jadi anak-anak Allah itu percaya, tapi dunia ini menolak dan tidak percaya, disbelief. Orang-orang yang tidak percaya itu adalah dari dunia ini. Ya. Sementara Yohanes mengatakan yang percaya itu adalah dari Allah, yang tidak percaya itu dari dunia. Dan bukan cuma itu, Yesus juga mengatakan dengan keras bahwa bapa mereka itu adalah iblis. Ya. Bapamu adalah iblis, itu dikatakan kepada orang-orang yang mengeraskan hatinya, yang lebih suka berada di dalam kegelapan, di dalam kepalsuan daripada di dalam kebenaran. Jadi kontras di sini ya, anak-anak Allah, anak-anak iblis. Tapi kita masih mengerti dualisme ini bukan di dalam pengertian yang statis ya, satu-satu stempel mati yang nggak bisa dirubah lagi begitu saya. Tapi seperti kita sudah pernah membahas ya di dalam khotbah, kalau sudah masih ingat, ini adalah satu undangan sebetulnya gitu. Waktu dikatakan bapamu itu sebetulnya adalah iblis. Ini bukan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya itu bapamu selalu iblis. Sudah nggak ada lagi kemungkinan untuk bertobat bagi kamu. Bukan itu maksudnya. Sudah ini bukan satu gambaran yang terus kemudian disoroti dari perspektif misalnya ya, kedaulatan Allah yang sudah nggak bisa berubah ya selama-lamanya. Bukan itu maksudnya Yesus mengatakan kalimat itu. Ini adalah satu kalimat yang mau menyadarkan mereka bahwa kalau mereka tetap di dalam dosa, waktu mereka tetap mencintai kegelapan, tetap suka berada di dalam dusta. Nah itulah bapamu itu adalah iblis. Tapi ini adalah satu teguran ya sekali lagi untuk mengajak mereka itu datang kepada terang, datang kepada Kristus. Jadi di sini kita nggak berbicara tentang dualisme yang sifatnya itu protologis ya. Protologis itu maksudnya sudah dari mulanya seperti itu. Mungkin saya kasih ini ya perbandingan yang ilustrasi yang mungkin bisa menolong, hopefully bisa menolong ya. Kita kadang-kadang orang reform bicara tentang reprobat dan predestinasi, ini election, reprobat dan sebagainya. Itu kita membicarakan seperti kayak satu gambaran dualisme protologis dari sanana ya. Kedaulatan Allah dan sebagainya. Tapi kalau kita baca misalnya di dalam tulisan Calvin ya, kita akan mendapati bahwa konsep itu termasuk di dalam Canons of God dan sebagainya. Saudara akan mendapati bahwa konsep reprobat ya dan konsep predestinasi atau election itu sebetulnya nggak simetris ya, nggak simetris. Ini bukan satu penetapan yang simetris yang sama-sama kuat gitu ya, tapi bukan diberitakan seperti itu gitu. Kalau kita membaca di dalam tulisan baik itu Canons of Dort atau di dalam ini Westminster Catechism Confession di dalam tulisan daripada teologi Calvin. Demikian juga kalau saya kembali kepada Injil Yohanes, waktu kita mengerti dualisme di sini, dualisme ini maksudnya di dalam dunia ini memang ada terang dan gelap gitu ya, ada terang dan gelap. Tetapi pada mulanya itu ya bukan terang dan gelap, bukan. Pada mulanya itu adalah firman. Pada mulanya itu adalah firman yang bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Sehingga kita melihat di sini waktu diberitakan tentang dualisme itu sebetulnya adalah satu undangan supaya orang itu bisa masuk ke dalam satu transisi dari tidak percaya menjadi percaya. Sehingga dualismenya itu mungkin bisa dibandingkan dengan gambaran Paulus waktu dia membicarakan tentang manusia lama dan manusia baru. Nah, ini kan juga dualisme kan ya. Ciptaan lama, ciptaan baru. Adam dan Kristus kan juga dualisme kan sebetulnya kan ya. Tapi waktu Paulus mengatakan kalimat itu, yang dia mau adalah yaitu supaya kita itu meninggalkan manusia lama, lalu terus kemudian menikmati pemberian Allah, karunia Allah, yaitu ciptaan baru yang sudah disediakan di dalam Kristus itu. Di dalam hal ini kita bisa membaca Injil Yohanes juga di dalam spirit yang sama, di dalam pengertian yang sama. Nah, kalaupun di dalam Yohanes itu banyak menghadirkan dualisme ini ya, terang, gelap, lalu terus kemudian kebenaran, dusta ya, dari atas, dari bawah, dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah satu encouragement, satu undangan supaya kita boleh berpindah dari kerajaan kegelapan, itu masuk ke dalam kerajaan
terang, ya, satu undangan supaya kita boleh meninggalkan apa yang lama, pinjam bahasanya Paulus, untuk masuk kepada apa yang baru yang sudah disediakan oleh Tuhan. Sehingga sekali lagi kita di sini melihat bukan satu gambaran dualisme yang statis, yang sudah dari sononya seperti itu ya, ala Manikeisme ya. Ini pertempuran antara the good and the evil yang sudah dari sononya seperti itu ya, dan gak selesai-selesai dan akan selama-lamanya seperti itu. Bukan dualisme itu maksudnya ya. Karena Yohanes mau mengencourage ya pembacanya itu untuk meninggalkan kegelapan itu, lalu terus kemudian menikmati kehidupan di dalam terang yang ada di dalam Tuhan. Dan jangan lupa ya, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal pertama itu kita membaca sekali lagi seperti tadi saya sudah singgung, pada mulanya adalah firman. Nggak pernah dikatakan pada mulanya itu adalah terang dan gelap, nggak ada, ayat itu nggak ada. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu setelah bagian ini baru bicara tentang penciptaan ya. Jadi seperti kita tahu memang Yohanes pertama ini selain banyak mengambil daripada Exodus, juga mengambil dari Genesis kan ya, dari kitab Kejadian di situ. Nah, saudara membaca juga teologi penciptaan di sini ya. Misalnya di dalam ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan atau diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi atau telah diciptakan dari segala yang telah dijadikan atau telah diciptakan. Jadi ini bicara tentang penciptaan di sini gitu. Tapi pada mulanya adalah firman. Allah Bapa Sang Pencipta itu mencipta bukan tanpa firman, dia mencipta dengan firman atau melalui firman. Dan baru kemudian kita membaca tentang terang dan gelap, yaitu di dalam ayat 5 ya. Tapi sebelumnya di dalam ayat 4 dikatakan dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Sudah perhatikan di sini ya. Yohanes 1 itu bicara tentang firman, bicara tentang Allah Bapa, bicara tentang penciptaan oleh Bapa melalui firman atau bersama dengan firman. Lalu ayat 4 bicara tentang terang. Baru setelah itu ayat kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sudah melihat di sini ya. Ada dualisme, iya ada dualisme, ada antitese antara terang dan gelap. Tapi sekali lagi tidak simetris gitu. Ini tidak simetris dan nggak boleh dimengerti sebagai dualisme protologis ya, karena ini bukan terang itu ya. Terang itu diberitakan terlebih dahulu. Dan kalau sudah membaca di dalam kitab Kejadian juga sama itu Allah waktu menciptakan dia mengatakan jadilah terang. Allah nggak pernah mengatakan jadilah terang dan jadilah gelap. Nggak ada itu ayat itu nggak ada. Yang ada adalah jadilah terang. Jadi sudah melihat di sini satu gambarannya asimetris ya. Yang lebih ditekankan itu adalah existence of the good di sini dalam hal ini ya. Yang baik itu ada terlebih dahulu. Ini konsep yang penting ya. Karena kalau tidak, kita akan masuk di dalam penghayatan dualisme yang keliru. Seolah-olah diajarkan oleh Injil Yohanes, padahal kita nggak mengerti konsep asimetris tadi. Gitu. Dan bukan hanya itu ya, bahkan istilah dunia, kosmos yang satu sisi bisa dipakai secara negatif, bahkan sangat negatif. Tapi saudara juga membaca misalnya di dalam Yohanes, ya ayat yang paling terkenal itu Yohanes pasal 3 ya di situ ya. Pasal 3 ayat 16 yang sangat terkenal itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Allah mengasihi dunia ini ya. Lalu terus kemudian di dalam Yohanes pasal yang ke-6, saudara membaca ayat yang ke-33, Yohanes pasal 6, ayat yang ke-33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Yesus adalah roti yang turun dari sorga, memberi hidup bagi atau kepada dunia. Ya. Lalu terus kemudian di dalam Yohanes pasal 9, di situ dikatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Dia disebut terang dunia ya. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia ini. Di pasal 3 ayat 16 ayat 17 ya. Jadi sekali lagi ya, betul memang Yohanes ini mengajarkan tentang paradigma dualisme ya. Tapi dualisme ini bukan dualisme yang simetris,
Tapi saudara melihat di sini bahwa yang baik itu ada terlebih dahulu. Bahkan di dalam pasal yang pertama tadi ya, dikatakan salah satu statement yang sangat beautiful. Waktu terang itu bercahaya, sekali lagi kita mengulangi ayat yang keempat pasal 1 ya. Dalam dia, yaitu di dalam firman itu, ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan itu tidak menguasainya. Sekali lagi ya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi ini bukan terang versus kegelapan yang nggak selesai-selesai, yang selalu draw, yang nggak pernah jelas siapa yang menang, siapa yang kalah, dan sebagainya. Tapi ini jelas sekali di dalam ayat yang kelima itu dikatakan kegelapan itu tidak menguasai terang. Sekali lagi, dualisme betul, iya, itu ajaran di dalam Injil Yohanes, tetapi tetap bukan sesuatu yang sifatnya itu simetris atau paralel di dalam hal ini ya. Lalu selain itu kita juga membaca di dalam Injil Yohanes ya, konsep atau dimensi ruang, ini juga sangat penting ya, dimensi ruang. Nah, ini sesuai dengan gambaran ancient world ya, gambaran dunia kuno itu, apa ya ini saya, world view atau world picture ya, apa ya bahasa Inggris saya, gambar dunia di dalam pengertian kosmologi kuno pada saat itu ya. Mereka berpikir secara ruang gitu. Jadi di sini ada yang di atas itu mewakili yang divine, lalu terus kemudian earthly yang di bumi itu yang di bawah. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Sehingga waktu sudah membaca di dalam Yohanes itu ada dimensi ruang seperti ini ya. Misalnya kita membaca 8 ayat 23. Kita membaca Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23. Saya membaca di sini. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Sudah membaca di situ ada dari atas, ada dari bawah gitu ya. Ada yang dari atas yaitu Yesus, yang dari bawah yaitu ciptaan yang sudah jatuh di dalam dosa ini ya, yang akan ditebus setelah itu. Di dalam Yesus, langit dan bumi itu dipersatukan. Sekali lagi ya, ini adalah konsep temple theology, seperti yang ada di dalam kitab Keluaran, seperti di bait Allah itu adalah connecting point between heaven and earth, langit dan bumi ya, di situ dipersatukan, itu di dalam bait Allah itu. Maka kalau sudah membaca di dalam Injil Yohanes, bait Allah itu adalah Kristus, bait Allah itu adalah Sang Firman. Sudah membaca misalnya di dalam pasal 1 ya, pasal 1 ayat yang ke-51, 3 ayat yang ke-13 saya baca ini ya. 1 pasal yang ke-51, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kita sudah pernah mengkhotbahkan ini ya, kalau sudah masih ingat. Ini kan merujuk kepada anak tangga Yakub yang dia bermimpi itu ya. Itu waktu itu disebutkan di dalam kitab Kejadian bahwa malaikat-malaikat Allah itu turun naik kepada anak tangga itu. Dan di sini Yesus mengatakan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Berarti yang di dalam mimpinya Yakub ya, tangga itu adalah Kristus sebetulnya. Yaitu yang menghubungkan antara langit dan bumi itu adalah Kristus. Yang dilihat Yakub di dalam perjanjian lama ya, yang kepadanya malaikat-malaikat itu turun naik, itu sebetulnya menunjuk kepada Yesus Kristus. Lalu kita membaca 3 ayat yang ke-13 ya, 3 ayat yang ke-13 kita membaca di sini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi Yesus ini adalah satu-satunya mediator yang menghubungkan antara bumi dan langit, antara sorga dan dunia ini. Sebaliknya, manusia yang natural human, ya, yang sudah jatuh dalam dosa ini, itu selalu memperhatikan apa yang di bawah. Ya, dia merujuk kepada apa yang di bawah. Kita tadi membaca di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23. Ya.
Dan manusia yang seperti ini perlu ya untuk mengalami kelahiran kembali. Ya, ini adalah regeneration. Ya. Jadi konsep kelahiran kembali di dalam Injil Yohanes itu artinya apa? Yaitu ini, orang yang berasal dari bawah, hanya memperhatikan apa yang di bawah, hanya memperhatikan hal-hal yang natural saja, hal-hal yang kelihatan. Tapi nggak bisa melihat kerajaan Allah, nggak bisa melihat dunia yang tidak kelihatan, di mana Allah itu ada, di mana Allah itu sedang membangun kerajaannya. Ya. Ini adalah orang-orang yang perlu dilahirkan kembali. Mungkin salah satu yang indah, saya nggak mengatakan wabah sekarang indah ya, tapi satu yang indah yang bisa menjadi satu refleksi kita pada saat-saat seperti sekarang adalah kita diajar oleh Tuhan untuk bisa lebih melihat dunia yang tidak kelihatan, yang mungkin waktu ketika kita sehat, nggak ada wabah, itu kita cenderung nggak terlalu peka ya dengan hal-hal seperti itu. Kita di dalam kesibukan kita yang di dalam hari-hari yang normal, kita lebih banyak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang secara kasat mata ya. Kalau pinjem bahasanya Yohanes itu hal-hal yang natural. Saya ambil contoh ya, misalnya ya, orang Israel itu dikenyangkan oleh roti. Yesus membuat mujizat. Lalu kemudian mereka dikenyangkan oleh roti. Nah, mereka merasa kenyang secara fisik, secara natural. Tapi waktu Yesus membicarakan dirinya itu roti hidup yang akan memberikan kepuasan ya, rohani, kekenyangan rohani. Mereka nggak bisa masuk ke sana. Karena apa sih? Karena mereka ini natural, manusia natural. Manusia natural itu nggak bisa melihat tentang hal-hal rohani. Mereka cuma lihatnya itu perut jasmani. Mereka cuma mengertinya itu kenyang jasmani. Ya. Harap kita waktu dalam saat seperti ini ya, kita nggak menjadi panik, menjadi sibuk hanya dengan memikirkan, wah bagaimana ya menghadapi penyakit jasmani ini ya. Lalu kita mau menjadi sehat secara jasmani. Nah, kalau kita cuma berpikir seperti ini, kita ya mirip dengan orang-orang Israel yang disebut di dalam Injil Yohanes, ini orang-orang natural yang belum dilahirkan kembali. Sekali lagi ya, kalau kita di dalam saat seperti ini ya, kita yang lebih banyak khawatirnya ya, kita lihat, yang kita sadari ini hanya adalah bagaimana bebas daripada penyakit jasmani, supaya saya memperoleh kesehatan jasmani, tapi kita nggak pernah punya ada kepekaan untuk melihat penyakit-penyakit rohani di dalam diri kita, dan bagaimana memiliki kesembuhan-kesembuhan rohani, bagaimana memiliki jiwa atau roh yang sehat di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak ada perspektif ini, kita yang ada cuma kekhawatiran terhadap penyakit-penyakit jasmani. Kita sebetulnya mirip dengan orang-orang yang belum lahir baru ini yang disebut di dalam Injil Yohanes. Karena orang-orang ini hanya memperhatikan apa yang kelihatan. Tadi pagi ini saya menulis renungan tentang ini ya, tentang hari ini. By the way, kalau kita mengikuti kalender gereja, ini adalah Annunciation Day ya. Jadi ini adalah memperingati hari pemberitahuan kelahiran Yesus kepada Maria. Itu dicatat di dalam Lukas pasal 1 misalnya, di situ saudara bisa membaca. Nah, waktu kita membaca di situ, Maria itu diundang ya untuk berbagian di dalam cerita kerajaan Allah. Ada istilah kerajaan Allah di situ ya, kerajaan yang tidak akan berkesudahan, di mana Yesus itu akan menjadi rajanya. Tapi kalau kita melihat di dalam cerita kehidupan Kristus secara dunia kelihatan, kita akan berpikir, mana raja apa-apaan ini? Mana ada raja yang berakhir pada kayu salib? Itu bukan raja, itu namanya pemberontak. Ini adalah penghujat di dalam agama. Ini adalah orang yang gagal cita-cita politisnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita nggak melihat kerajaan Allah hadir di dalam kehidupan Kristus kalau kita hanya melihat dunia yang kelihatan. Maka Maria ya diundang untuk berpartisipasi dalam cerita kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak berkesudahan itu adalah kerajaan yang berbeda dengan kerajaan Romawi, berbeda dengan kerajaan Mesopotamia, Makedonia, berbeda dengan kerajaan Media Persia, Babilonia, Assyria, dan sebagainya. Ini adalah kerajaan yang tidak kelihatan. Nah, sama saya, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, di sini penekanan manusia-manusia yang natural ini suka berpikir, suka khawatir, dan suka bersuka cita atas hal-hal yang kelihatan saja, yang sebetulnya seperti adalah gambaran orang-orang yang tidak atau belum dilahirbarukan.
itu diundang di sini ya, diundang untuk mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus ya, oleh Roh Kudus supaya bisa melihat kerajaan Allah. Karena barang siapa yang tidak dilahirkan kembali, itu nggak bisa melihat kerajaan Allah. Tanda orang yang nggak bisa melihat kerajaan Allah itu apa sih? Sekali lagi ya, hanya melihat dunia jasmani atau dunia fisik. Seperti orang-orang Israel itu hanya puas kalau mereka perutnya kenyang ya. Atau kalau di dalam konteks kita sekarang ya, kita hanya puas kalau kita ini terhindar daripada COVID-19. Lalu terus kemudian kita bisa tetap sehat dan sebagainya ya. Itu seperti cara pikir natural human being gitu, bukan orang-orang yang diperanakan kembali. Tapi saya tentu saja bukan ekstrim mau mengatakan bahwa kita dipeliharakan secara fisik itu nothing. Saya nggak mengajar itu ya, saudara jangan mengekstrimkan pandangan dengan mengatakan, ternyata kalau begitu ternyata hal-hal yang tidak kelihatan, ternyata hal-hal yang kelihatan itu sama sekali nggak penting. Saya nggak mengatakan itu. Saya mengatakan orang kalau hanya memperhatikan apa yang kelihatan saja, apa yang jasmani saja, apa yang fisik saja, nah itu kalau di dalam Yohanes itu dikatakan inilah orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Karena mereka itu nggak pernah ada akses, nggak pernah ada ketertarikan, dan mereka nggak bisa melihat kerajaan Allah. Lalu poin yang lain lagi, di dalam Injil Yohanes kita juga mendapati bahwa konsep eskatologi di sini ya, ada satu, saya pakai istilah tanda kutip ya, kekacauan waktu, kacaunya tanda kutip ya, bukan kacau sih, tapi memang sengaja ya dibikin seperti itu gitu. Yaitu apa yang kita percaya ya di dalam masa yang akan datang itu sudah direalisasi di sini dan sekarang. Sekali lagi ya, apa yang kita percaya di dalam masa yang akan datang itu sudah terjadi di sini dan sekarang. Maka waktu sudah membaca di dalam Yohanes ada definisi tentang hidup kekal. Hidup kekal itu mulai di sini. Bukan setelah kita mati lalu terus kemudian kembali kepada Tuhan di sorga, di Firdaus bersama dengan Yesus itu baru hidup kekal. Hidup kekal sudah mulai di sini kalau menurut Yohanes. Yaitu ketika kita mengenal anak dan mengenal Bapa yang mengutus anak, itu adalah hidup kekal. Maka kita melihat di sini penekanan eskatologi presentis ya di dalam hal ini, atau realize eskatologi. Ini adalah realita presentis, realitas saat ini. Misalnya kita membaca dari Yohanes 3 ayat yang ke-18 ya. Kita membaca 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, yaitu kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara perhatikan di sini ya. Yang tidak percaya itu telah berada di bawah hukuman. Jadi ini sesuatu yang sudah terjadi ya. Bukan menunggu nanti pada penghakiman terakhir, sudah berada di bawah penghukuman. Apa yang terjadi pada zaman akhir itu sudah dicicipi di sini dan sekarang. Nah, ini konsep presentis eskatologi tadi ya. Tapi sebaliknya juga betul. Apa yang diputuskan di dalam saat ini itu akan sangat menentukan atau sangat menentukan masa yang akan datang. Apa yang diputuskan sekarang sangat menentukan saat yang akan datang atau waktu yang akan datang. Kita membaca Yohanes pasal 8 ayat yang ke-51, 8 ayat yang ke-51 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya. Satu janji Tuhan yang sudah bisa dinikmati di sini dan sekarang. Tadi saya bicara tentang kehidupan yang kekal ya. Yang sudah dimulai di sini dan sekarang. Mungkin satu ayat lagi yaitu dari Yohanes pasal yang ke-5, kita membaca ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yaitu Allah Bapa yang mengutus Anak, yang mengutus Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara perhatikan ya. Dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sudah ya, sudah di sini dikatakan ya. Berarti ini sudah terjadi gitu. Nah, ini ya, tadi kita katakan konsep waktu itu ya di dalam Yohanes.
nggak tepat sih kalau kita pakai istilah kacau, bukan kacau sebetulnya ya. Tapi di sini iman itu ya bukan mengacaukan waktu, bukan. Tetapi iman itu memberikan kualitas ya, kualitas yang baru terhadap konsep waktu itu saya. Waktu itu diberikan kualitas yang baru melalui atau oleh iman. Nah, ini apa sih? Konsep ini kepentingannya apa sih? Karena mau mempersatukan ya antara murid-murid yang hidup dalam zaman Yesus dengan pembaca Yohanes dan juga untuk kita semua. Jadi apa yang sudah terjadi ya, di dalam masa kehidupan Kristus ya pada saat itu adalah menjadi satu menjadi satu basis fondasi bahwa itu juga akan terjadi bagi kita, terjadi bagi Johannine Community dan juga akan terjadi bagi kita. Mungkin salah satu contoh yang jelas itu adalah ini ya, waktu bicara tentang kebangkitan Lazarus, kita juga sudah pernah membahas di bagian ini. Lazarus itu kan nggak seharusnya bangkit waktu itu ya, 2000 tahun lalu. Itu kan peristiwa yang seharusnya terjadi pada zaman akhir. Jadi kebangkitan itu kan seharusnya adalah ini peristiwa eskatologis kan. Tapi karena Yesus mengatakan I am the resurrection and the life. Saudara perhatikan ya, dia bilang I am, dia bukan bilang I will be the resurrection and I will be the life. Tapi Yesus bilang I am. Yesus bilang I am itu berarti di sini sekarang juga ya. Karena Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Maka dia menyatakan kuasa kebangkitannya itu. Dan Lazarus pada saat itu juga dia bangkit. Lazarus mengalami kebangkitan. Padahal dia nggak harusnya bangkit pada saat itu kan. Itu adalah peristiwa yang seharusnya di-reserve, menunggu pada zaman akhir. Tapi Lazarus bangkit pada saat itu. Karena apa? Ya precisely karena Yesus bukan he will be the resurrection, tapi he is the resurrection. Nah, ini menghubungkan antara pengharapan daripada komunitasnya Yohanes dan tentu juga adalah kita semua yang membaca Injil Yohanes ya, jauh lebih later daripada Johannine Community itu. Maksudnya begini saya, kita mengharapkan kebangkitan yang sama seperti yang terjadi pada Lazarus ya. Jadi Yesus sudah menyatakan itu di dalam masa kehidupannya sendiri dengan membangkitkan Lazarus. Nah, itu kemudian ini menjadi satu dasar pengharapan ya, bahwa kita ya nanti kelak juga akan mengalami kebangkitan yang sama. Tapi kebangkitan itu bukan hanya kebangkitan yang kelak will be saja, tapi juga kebangkitan yang presentis karena sudah dinyatakan di dalam kehidupan Yesus, yaitu di dalam peristiwa kebangkitan Lazarus. Jadi saudara melihat di sini ada kaitan antara eskatologi presentis ya dan eskatologi futuris ya di dalam Injil Yohanes. Itu menjadi sesuatu yang saling melengkapi satu dengan yang lain ya. Yang terjadi pada saat itu presentis pada saat itu adalah model, itu adalah basis fondasi dan apa yang akan terjadi kelak yaitu di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan Johannine Community, gerejana Yohanes yang dituju oleh Injil Yohanes ini. Jadi saudara mendapati juga di dalam cerita yang lain, misalnya di dalam cerita ini yang terakhir, poin yang terakhir, farewell discourse ya, diskursus perpisahan ya. Diskursus perpisahan itu ya mulai pembicaraan tentang Roh Kudus itu kan termasuk di dalam farewell discourse ya. Yang mungkin puncaknya itu adalah pada Yohanes yang ke pasal yang ke-17. Nah, situ saudara juga mendapati waktu saudara membaca ini ya, pasal-pasal ini mulai dari pasal 14, 15, 16, 17. Di situ sudah mengantisipasi tentang kedatangan Kristus. Sehingga di sini yang disapa itu sebetulnya adalah juga pembacanya Injil Yohanes dan bukan hanya murid-murid yang hidup di dalam masa kehidupan inkarnasi Kristus. Tetapi juga sekali lagi adalah pembacanya Injil Yohanes, termasuk saudara dan saya. Misalnya kita membaca beberapa ayat ya, kita membaca pasal 14 ini pembacaan ayat yang terakhir, setelah ini mungkin kita bisa masuk di dalam tanya jawab. 14 pasal 14 ayat kedua. Nah di situ Yesus bicara tentang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya, ini kan bicara tentang yang akan datang kan sebetulnya gitu. Dan seterusnya sudah tahu ya ayat-ayat ini. Lalu 14 ayat 18 ya, ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Aku datang kembali kepadamu. Ini bicara tentang parusia. Kedatangan kembali dari Yesus Kristus ya. Lalu 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu ya. Jadi sudah melihat di sini ya, ini kan murid-murid kan masih jauh sekali ya daripada kedatangan. Sekarang juga belum gitu kan ya. Tapi Yesus sudah mengatakan ini di dalam farewell discourse. Maksudnya apa Zoe? Maksudnya ayat ini bukan hanya ditujukan bagi murid-murid yang hidup sejaman dengan Yesus, tapi ditujukan kepada pembaca Injil Yohanes, ya, Johannine Community itu, termasuk juga kepada kita yang hidup pada tahun 2020 ini sekarang, kita juga membaca ayat-ayat ini, kita disapa oleh perkataan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu itu. Tetapi seperti kita sudah pernah khotbahkan, dimensi ini pun juga memiliki pengertian presentis, bukan hanya pengertian futuris. Memang waktu kita baca ini, ya pembacaannya sederhana akan mengatakan ini adalah menunjuk kepada eskatologi futuris pasti ya. Saya baca sekali lagi ya, ayat yang ini ya, 18 tadi. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu dan sebagainya. Ini kan pembicaraannya masih jauh dan sebagainya. Tapi seperti kita sudah pernah khotbahkan ya, bahwa ini misalnya ya, coba sudah baca ayat 23, saya sudah pernah mengkhotbahkan ini kalau sudah masih ingat. Ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami, maksudnya Bapa dan Anak, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara bandingkan ayat 23 ini dengan ayat yang kedua ya, di sini ya. Kalau ayat yang kedua tadi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kan eskatologi futuris ya, jelas sekali ya. Tapi saudara baca di dalam ayat ke-23 ini. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Bapa dan Anak itu diam bersama dengan mereka yang mengasihi Anak dan juga mengasihi Bapa. Tadi di dalam bagian-bagian awal, ayat 2, ayat 3, itu kita yang akan diam di rumah Bapa. Kita yang akan ke sana. Di dalam ayat 23, ini presentis eskatologinya ya. Bapa dan Anak akan diam bersama dengan kita. Ya, jadi ini satu pembalikan yang indah gitu. Kalaupun kita belum kembali kepada Tuhan, kalaupun Yesus belum datang kembali, dan karena itu kita belum bisa diam di rumah Bapa, maka Bapa dan Anak sudah bisa diam di dalam kita. Yaitu kapan? Waktu kita membaca ayat 23, yaitu ketika kita mengasihi Anak, waktu kita mengasihi Yesus, menuruti firman-Nya, Bapa mengasihi dia, lalu Bapa dan Anak akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi saudara melihat di sini Yohanes sekali lagi mempergunakan ini ya dialektis ya, antara presentis dan juga futuris, dan dua-duanya ini saling melengkapi. Apa yang terjadi akan datang sudah bisa dicicipi di sini dan sekarang. Dan apa yang terjadi di sini juga akan mendapatkan pemenuhannya pada saat yang akan datang. Nah, ini beberapa profil yang penting ya daripada Injil Yohanes. Tentu saja masih ada poin-poin yang lain, tapi saya pikir ya sampai bagian ini mungkin cukup. Sekarang kita bisa masuk kepada tanya jawab ya. Tadi Pak Billy ada membahas mengenai hidup kekal, sama dengan sudah dimulai sejak saat ini. Implikasinya adalah hal yang kita lakukan sekarang akan terus berlanjut hingga nanti. Bagaimana dengan pekerjaan
pekerjaan hamba Tuhan saat nanti di sorga? Lalu bagaimana dengan pekerjaan sebagai presiden saat sudah di sorga nanti? Bukankah menjadi teokrasi? Pasti ada ini ya, pasti ada certain misteri yang kita nggak bisa mengerti sepenuhnya. Tapi yang kita mau katakan adalah kehidupan kita di sini ya dan yang akan datang itu bukan total discontinuity. Ada certain diskontinuitas, yes, tapi bukan total diskontinuitas ya. Nah ini seperti dikatakan oleh Berkov ya. Berkov pernah mengatakan kalau di dalam reform eskatologi itu sebetulnya lebih menekankan kontinuitas ya. Sementara di dalam Lutheran itu agaknya lebih menekankan diskontinuitas. Sebetulnya to be fair sih di dalam Alkitab itu bicara dua-duanya ya. Both continuity dan discontinuity. Cuma kita menekankan yang mana gitu. Ya kalau sudah bicara tentang pekerjaan presiden dan sebagainya, ya di sorga apakah masih ada dan sebagainya, pemerintahan presiden dan sebagainya. Bukan cuma presiden, tapi dikatakan juga di sana kita nggak menikah seperti di dalam dunia ini ya, nggak akan punya istri suami, tetapi akan menjadi seperti malaikat di situ. Kenapa di situ disis ya, pernikahan misalnya ya? Karena ada pernikahan yang lebih tinggi, karena Yesus lah sang mempelai laki-laki, lalu kita ini adalah mempelai wanita. Jadi ini adalah the fullness ya daripada marriage kita yang ada di dalam dunia ini kan menunjuk kepada ini ya, pernikahan Kristus dengan jemaatnya. Maka di sorga kita lebih lagi menikmati kepenuhan pernikahan itu, yaitu pernikahan antara Kristus dan jemaat. Demikian juga saya percaya dengan tugas-tugas kepemimpinan seperti ini ya, saudari katakan di situ teokrasi, Tuhan sendiri yang akan memimpin, berarti ini lebih penuh lagi kenikmatannya di dalam kita taat kepada Tuhan. Ini kepemimpinan yang nggak ada kelemahannya sama sekali. Kepemimpinan yang sempurna ya. Selama kita di dalam dunia ya ada kebaikan daripada kepemimpinan, tapi juga ada kekurangan. Nanti di surga nggak ada kekurangan sama sekali. Bagaimana dengan pekerjaan hamba Tuhan? Ya, pekerjaan hamba Tuhan ya memang di dalam surat Korintus misalnya dikatakan bahwa pengetahuan itu akan menjadi sempurna di sana ya. Pengetahuan akan menjadi sempurna. Tetapi yang nggak akan pernah disis itu adalah kehidupan yang saling mengasihi. Jadi saya percaya di sana hamba Tuhan nggak akan kehilangan pekerjaan terus jadi nganggur, terus mulai jadi insecure, jadi krisis identitas kok nggak ada lagi kesempatan khotbah dan sebagainya. Karena inti daripada semuanya kalau sudah membaca di dalam surat Korintus itu kan semuanya itu dilakukan karena kasih, supaya manusia itu bisa lebih mengasihi Tuhan. Supaya kita sesama manusia bisa lebih saling mengasihi. Entah itu karunia apapun, mau karunia nubuat, mau karunia mengajar, atau karunia menyembuhkan, atau karunia apapun. Karunia apapun itu diberikan oleh Tuhan supaya kita bisa lebih saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya kita juga lebih mengasihi Tuhan. Hamba Tuhan di sana akan tetap mengalami kepenuhan di dalam kehidupannya karena akan menikmati kehidupannya saling mencintai dengan lebih sempurna lagi. Pak Billy, jika pada mulanya yang ada hanyalah terang, dari mana munculnya kegelapan? Ya, mungkin kita pinjem argumentasi daripada Neoplatonis ya, yang seringkali dipakai oleh Agustinus itu, termasuk salah satu penjelasan terbaik untuk menjelaskan bahwa kegelapan itu bukan substans tapi non-substans. Maksudnya itu bukan satu keberadaan tapi ketidakberadaan. Ketidakberadaan terang itu disebut gelap. Ya. Jadi gelap itu bukan sesuatu yang diciptakan gitu, tapi penarikan dari terang. Nah, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat tentu saja ya. Dia boleh saja menarik terangnya. Nggak ada yang mewajibkan Tuhan itu harus menerangi seluruh dunia, nggak ada. Yang mewajibkan Tuhan seperti itu nggak ada, karena dia adalah Allah yang bebas. Dia adalah Allah yang berdaulat. Waktu Tuhan menarik terangnya, itu akan terjadi kegelapan di situ, dalam hal ini. Maka bisa mengenal Tuhan, ya bisa datang kepada terang, itu betul-betul sepenuhnya adalah anugerah Tuhan, ya itu adalah belas kasihan Tuhan. Tapi betul di dalam pengertian bahwa kegelapan itu memang bukan sesuatu yang diciptakan. Jadi kalau saudara tanya dari mana, istilah dari mana munculnya di sini ya. Kalau istilah dari mana munculnya itu dimengerti di dalam pengertian penciptaan, maka jawabannya adalah Allah nggak pernah menciptakan kegelapan gitu. Sama seperti Allah nggak pernah menciptakan kejahatan. Gitu.
Kejahatan itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah, bukan sesuatu yang ditimbulkan oleh Allah gitu, tapi kejahatan sekali lagi ya pakai argumentasi daripada atau penjelasan Neoplatonis yang menurut saya masih berguna meskipun ini adalah ini ya dari respons terhadap general revelation, yaitu ditariknya kebaikan itu adalah kejahatan. Maka waktu kita di dalam keadaan seperti ini ya, seperti kita sudah pernah mengatakan ya, di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, lalu ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada wabah, itu sebetulnya itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja. Kita orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, kita itu harusnya tanya, kenapa kok baru sekarang ada wabah? Kenapa kok baru sekarang ada sakit penyakit yang meluas seperti ini? Berarti kebaikan Tuhan itu sudah dinyatakan begitu luas. Tapi kita mungkin kurang mengucap syukur. Tapi kita mungkin kurang merespons anugerah Tuhan. Kita baru sadar waktu itu ditarik ya. Ditarik sedikit saja oleh Tuhan. Baru kita sadar, ini loh. Keadaan default kita ya. Itu seperti ini sebetulnya gitu. Karena dunia kita itu sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau ada penderitaan, sakit, penyakit, kematian dan sebagainya, ya ini memang sewajarnya seperti ini. Tapi kita yang masih bisa hidup, masih ada kesehatan, yang masih dipelihara Tuhan, masih diberikan nafas hidup, kita harus bersyukur kepada Tuhan, merespons anugerah Tuhan dengan benar. Pak Billy, mengapa Injil sinoptik yang lain tidak banyak menekankan keilahian Yesus Kristus daripada Injil Yohanes? Banyak mencatat akan kata-kata kekal daripada Injil sinoptik. Apa ya maksudnya kata-kata kekal ya? Banyak mencatat akan kata-kata kekal dari, saya nggak ngerti kata-kata kekal dari Injil sinoptik itu apa maksudnya. Tapi statement yang pertama juga nggak terlalu tepat ya. Maksudnya ini bukan sedang mengontraskan mencari keunikan Injil Yohanes, lalu kemudian dengan membenturkan sekontras-kontrasnya dengan Injil sinoptik. Kita mesti berhati-hati ya dengan pendekatannya seperti ini. Karena harmonisasi keempat Injil itu bagaimanapun kita assume. Cuma kalaupun kita melihat ada perbedaan, ini perbedaan penekanan ya, maksudnya perbedaan profil. Jadi jangan kita mengatakan seperti kayak Injil sinoptik itu enggak atau kurang membicarakan keilahian Yesus Kristus. Ada bagian-bagian dan tidak sedikit sudah di dalam Injil sinoptik yang menyatakan tentang keilahian Yesus Kristus pasti gitu. Tapi betul juga waktu dikatakan misalnya Injil Markus yaitu memulai dengan satu gambaran, ya Yesus itu anak Allah, sudah diberikan hint gitu ya. Tapi kalau sudah melihat gambaran perjalanannya itu the way of Jesus, memang ini ya gambarannya adalah dimulai dari Yesus itu manusia yang sejati ya. Terus kemudian yang pada akhirnya ternyata dia ini adalah anak Allah. Jadi gambarannya itu adalah ini ya seperti kita sudah bahas Messianic secret ya, Messianic secret, kemesiasan Yesus itu disembunyikan gitu di dalam Injil Markus sampai kepada peristiwa salib ya, sampai salib dan kebangkitan, baru di situ dinyatakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah anak Allah. Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Di dalam hal ini ada poinnya kalau kita mengatakan ya misalnya di dalam Injil sinoptik seperti Markus nggak dengan langsung memberitahukan dengan segamblang-gamblangnya bahwa Yesus itu adalah anak Allah pada bagian pasal-pasal pertama gitu. Mungkin hint ada ya, hint, tapi pembahasannya itu lebih bersifat progresif. Itu kita baca di dalam Injil Markus misalnya. Sehingga kalau pakai istilah teologi kita bisa mengatakan ya ini gambaran tipikal ini ya, Christology from below ya. Meskipun sekarang scholar zaman sekarang nggak terlalu suka pakai istilah ini. Ini istilah agak kuno ya. Tapi masih boleh pinjam istilah ini. Ini typical Christology from below. Tapi kalau sudah membaca di dalam Yohanes, nah ini adalah Christology from above ya, Christology from above. Tapi dua-duanya baik Markus maupun Yohanes itu dua-duanya high Christology. Dua-duanya itu adalah Kristus yang dari atas, bukan Kristus manusia biasa yang terus kemudian diilahikan, dipertuhankan, bukan itu pandangan liberal ya namanya. Dua-duanya itu adalah mengajarkan high Christology, cuma satu approach-nya itu from below, yang lain itu approach-nya from above. Saya pikir Christology from below ada keindahannya sendiri, Christology from above juga ada keindahannya sendiri. Malam Pak Billy, di dalam Injil Yohanes, Yesus katakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Apakah ini berarti sorga ada banyak rumah seperti di dunia Pak? Nah, saya sudah pernah khotbahkan bagian ini ya, jangan kita memproyeksikan keinginan kita di dunia
Lalu terus kemudian kita di sorga, kita berharap kita punya kapling-kapling sendiri. Setiap orang punya vilanya masing-masing, ya paling sedikit 10.000 meter. Semua orang punya gazebo sendiri-sendiri dan masing-masing ada kolam renangnya. Dan setiap rumah diisi dengan home theater dan seterusnya. Ini gambaran konyol seperti ini gitu. Saya khawatir dengan konsep orang tentang sorga ya, itu merupakan proyeksi keinginan duniawi sebetulnya. Lalu diproyeksikan ke sorga. Sekali lagi ya, saya khawatir dengan gambaran sorga yang sebetulnya lebih merupakan proyeksi keinginan duniawi kita yang ada di di dunia ini gitu. Lalu kita proyeksikan ke sana gitu. Hati-hati ya, karena di dalam sorga itu jelas nggak ada ini ya. Kita nggak akan kehilangan personalitas kita ya, itu betul gitu. Tapi di sorga itu nggak ada tempat untuk individualisme gitu. Jadi kalau kita di sini lebih banyak sukacitanya itu sukacita individualistik. Saya khawatir kita di sorga kita nggak kerasan. Karena di sorga itu sukacitanya itu lebih komunal gitu dan sudah pasti relasional, komunal dan personal, bukan impersonal. Sukacita kita dengan tadi misalnya kolam renang sendiri, home theater sendiri dan sebagainya. Itu sukacita impersonal. Itu sukacita dengan barang, sukacita dengan keadaan. Sukacita di sorga itu adalah sukacita personal, sukacita relasi dengan Tritunggal, sukacita relasi dengan orang-orang pilihan dari sepanjang masa dan di sepanjang tempat. Jadi waktu di sini dikatakan misalnya ya, kenapa pakai istilah itu banyak tempat ya, there are many rooms ya. Simply kita tafsir sederhana saja, pasti cukup gitu. Ini dikontraskan dengan keadaan dunia kita yang nggak hospitable, yang nggak memberikan kepada kita ruang untuk gerak, yang membuat kita seringkali mengalami ketersesakan. Nah ini semua ini ya paradigma ruang ini. Ketersesakan, terhimpit, tergencet, dan seterusnya terpojok. Lawan katanya ya, yaitu pengharapan eskatologis di rumah Bapakku ada banyak tempat. Jadi ini cukup bagi siapa saja karena ada banyak tempat. Nah, ini sangat kontras ya dengan inkarnasi Yesus. Waktu Yesus mengunjungi kita di dalam dunia, nggak ada ruang, nggak ada tempat, nggak ada room yang menyambut dia. Tapi Yesus memberikan banyak ruang, banyak tempat untuk kita di sorga ya. Cukup dengan kita menginterpretasi seperti itu ya. Jangan ditafsir dengan masing-masing punya istana kecil sendiri-sendiri nanti di sorga gitu. Karena itu mimpi duniawi, bukan gambaran pengharapan eskatologi. Ada seorang filsuf yang mengatakan badan adalah penjara jiwa. Dan di dalam kekristenan juga ada membahas hal tersebut. Kita tidak boleh mengikuti keinginan daging. Apakah kedua hal ini memiliki prinsip yang sama? Bukankah pernyataan tersebut bisa mengarah kepada percaya akan adanya reinkarnasi? Saya nggak mengerti logika saudara dengan reinkarnasi, kenapa dikembangkan ke sana gitu, saya nggak bisa mengikuti. Cuma ini ya, apa penjelasan ya, Platonis, Neoplatonis, tubuh itu penjara jiwa dan sebagainya. Ajaran Kristen jelas melihat kebaikan daripada tubuh ya, bukan cuma secara negatif gitu. Misalnya Paulus mengatakan tubuh itu adalah bait Roh Kudus, jelas di sini sangat berbenturan dengan konsep Platonis dan Neoplatonis. Murid-murid Yesus itu yang mengikut Kristus disebut tubuh Kristus ya, bukan jiwa Kristus, tapi tubuh Kristus. Jelas di sini pengertian tubuh dipakai dalam pengertian yang positif ya. Tetapi seperti saudara tanyakan, kenapa di sini pakai istilah keinginan daging misalnya? Nah, saya membatasi ini ya, vocabulary ini menurut teologi Yohanes saja ya, karena kalau di Paulus pengertiannya bisa ada kemiripan pasti juga, tapi juga ada perbedaan. Nah, itu istilah daging ya yang dipakai di dalam Injil Yohanes itu seperti yang tadi kita sudah katakan, yaitu natural human. Ini adalah manusia yang belum lahir baru, yang belum dilahirbarukan, nggak bisa melihat kerajaan Allah, sehingga yang diperhatikan itu adalah hal-hal yang kelihatan saja. Saudara membaca ya di Yohanes 3 itu Nikodemus, Yesus bicara tentang kelahiran baru, tapi Nikodemus menanggapinya, bagaimana orang yang sudah tua masuk lagi ke dalam rahim ibunya? Berarti pengertiannya dia itu adalah pengertian jasmani, ya, bukan pengertian rohani. Yesus bicara tentang spiritual regeneration, tapi Nikodemus mengerti sebagai physical generation. Nah, sudah membaca di dalam pasal keempat, Yesus di situ bicara tentang air hidup yang akan
mengalir dalam hati manusia ya, dan tidak akan menimbulkan dahaga. Tapi terus kemudian perempuan Samaria itu mengatakan, oh Tuhan berikan kepadaku air seperti itu supaya saya nggak usah datang ke sumur ini lagi. Dia masih pikir air yang secara jasmani. Yesus bicara air rohani. Nah ini adalah gambaran orang yang sebelum dia itu spiritually regenerated, ya, dia nggak bisa melihat hal-hal rohani atau hal-hal yang tidak kelihatan itu. Ini yang disebut dengan daging. Ya. Orang yang mengikuti keinginan daging itu apa maksudnya? Yaitu adalah orang-orang yang hanya melihat dan digerakkan oleh hal-hal yang ada di dalam dunia ini secara dunia kelihatan. Tapi mereka nggak tertarik dengan urusan kerajaan Allah. Itulah orang-orang yang mengikuti keinginan daging. Nah kalau di dalam surat Yohanes, dikatakan selain keinginan daging juga keangkuhan hidup, keinginan mata, ya, yaitu apa yang terlihat oleh mata jasmani kita. Keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Saat Alkitab ditulis, apakah Alkitab ditulis memang untuk sulit dimengerti? Atau manusia yang bikin ribet? Karena banyak sekali hal yang mesti kita tahu, tapi pun tetap nggak ngerti Alkitab seutuhnya. Ya, semua juga nggak mengerti, saya juga nggak mengerti kalau nggak belajar daripada orang lain yang terlebih dahulu mengerti. Gitu. Jadi kita mesti hati-hati dengan ini, pengajaran yang mengatakan kita nggak perlu tafsiran, kita nggak perlu pengajar, kita langsung baca Alkitab, kita nggak perlu komentari dan sebagainya, kita bisa langsung ngerti dengan pertolongan Roh Kudus dan sebagainya. Ya. Satu sisi memang kita percaya tentang clarity of the Bible, ya, itu sufficiency of the Bible, kecukupan Alkitab kita percaya, kejelasan Alkitab itu kita juga percaya, itu prinsip yang betul, ya, itu prinsip reformatoris. Tapi ini bukan berarti terus kemudian kita nggak perlu belajar daripada orang lain. Ada orang di dalam doktrinnya itu kacau balau, ya, salah. Sebetulnya sudah pernah dibicarakan di dalam sejarah gereja, tapi dia nggak mau belajar baik-baik sejarah gereja. Akhirnya dia mengulang-ulang ajaran bidat yang sudah pernah dikutuk di dalam konsili-konsili yang penting misalnya. Karena dia nggak mau mempelajari bagian itu, akhirnya dia pikir itu penemuannya dia secara kreatif, secara original, autentik. Ternyata bukan original, ternyata itu sudah pernah ditemukan oleh pandangan-pandangan bidat dan sudah dikutuk oleh gereja ya pada saat itu. Nah ini sesuatu yang sayang ya. Demikian juga saya percaya kita bisa menggali Alkitab melalui komentari-komentari yang baik. Ini perlu kerendahan hati. Jadi tadi kita akan mengatakan jangan dikuasai oleh keinginan daging. Itu keangkuhan hidup. Ya. Apa sih itu keangkuhan hidup? Bisa macam-macam. Salah satunya adalah angkuh karena nggak mau belajar dari orang lain. Ada orang di dalam kehidupannya itu, setiap kali harus selalu dia yang kasih tahu. Dia selalu mau dia yang harus didengarkan oleh orang lain, tapi dia sendiri nggak mau dengar orang lain. Dia selalu mau menggurui dan mengajar orang lain, tapi dia nggak punya kerendahan hati untuk belajar daripada orang lain. Orang seperti ini, hidupnya dikuasai oleh keangkuhan hidup. Salah satu tanda kerendahan hati, yaitu kita rendah hati belajar dari orang lain. Nah kalau kita nggak mengerti Alkitab, ya mari kita belajar daripada orang-orang yang sudah mendahului kita, sudah mengerti terlebih dahulu. Ada pengajar-pengajar yang ada di dalam gereja, kita menghargai mereka. Ada orang-orang yang lebih mendahului kita di dalam pengenalan mereka akan Tuhan, ya mungkin pemimpin kelompok tumbuh bersama, atau pemimpin small group kita, kelompok kecil kita, dan sebagainya. Kita bisa belajar dari mereka. Dalam Yohanes 9 ayat 3, Yesus katakan bahwa orang buta itu bukan dosa dia atau orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pertanyaan saya, apakah semua orang yang terlahir cacat itu ada pekerjaan-pekerjaan yang akan dinyatakan? Nah, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Kalau saudara membaca, Yesus itu sangat lincah ya di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kita nggak cukup hanya dengan membaca Injil Yohanes, kita juga bisa membaca Injil Sinoptik yang lain misalnya. Di dalam bagian ini di dalam bagian ini betul kalau saudara mengatakan, khusus di dalam Yohanes 9 di situ Yesus mengatakan bahwa kita nggak membicarakan di sini ya, ini dia dosa ini karena apa? Karena dosanya dia sendiri, meaning individual gitu ya, atau ini dosa akibat orang tuanya. Yesus mengatakan, kita nggak bicara itu. Kita bicara vektor ke depan saja, karena pekerjaan-pekerjaan Allah mau dinyatakan di dalam dia. Tapi kalau saudara membaca misalnya di dalam Injil Lukas ya, ada di situ cerita orang yang kemudian mati karena tertimpa menara ya, lalu ada orang yang mati terus kemudian darahnya oleh Pilatus itu dicampur dengan darah binatang lalu dipersembahkan.
Itu kan kekejian ya bagi orang Israel, bagi orang Yahudi itu sungguh-sungguh merupakan satu kekejian. Tapi apa yang Yesus katakan ya? Yesus mengatakan kalimat, bukan kalimat seperti dalam Yohanes 9 ini, yang Yesus katakan adalah, sang kamu ya, orang-orang yang mati itu yang darahnya dicampur dengan darah binatang oleh Pilatus, yang mereka yang tertimpa oleh reruntuhan menara, sang kamu mereka ini dosanya lebih besar daripada dosamu. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mati dengan cara yang sama, yaitu yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Berarti di dalam kalimat itu, Yesus mengafirmasi adanya ini ya, fakta kematian yang dikaitkan dengan akibat dosa. Jadi adalah orang-orang yang berdosa lalu terus kemudian dihukum oleh Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau koreksi dalam bagian itu ya, bukan bahwa ini loh, kematian mereka itu nggak ada hubungan dengan dosa, bukan itu. Tapi begini yang mau dikoreksi oleh Tuhan. Kita seringkali berpikir orang lain menderita, orang lain mati, itu karena akibat dosanya mereka. Kita nggak sadar bahwa kita ini sendiri juga dosanya nggak lebih sedikit, nggak lebih kecil daripada mereka. Dosa kita mungkin lebih besar daripada mereka, tapi kita belum dihukum. Nah itu loh maksudnya. Jadi di dalam ayat itu, Yesus mau mengatakan, kamu itu juga dosamu itu nggak kalah besar sebetulnya daripada dosanya mereka. Mereka berdosa dan mereka dihukum. Nah, sekarang kamu belum dihukum meskipun dosamu juga besar. Itu berarti Tuhan masih memberikan kepada kamu waktu untuk bertobat. Jadi dalam bagian itu ya, Yesus mengafirmasi ya, adanya kaitan penghukuman sebagai akibat dosa. Tapi di sini dalam Yohanes 9 itu tidak. Jadi saudara membaca di sini Yesus mengajak berpikir ke depan. Tapi ada saatnya juga Yesus mengafirmasi bahwa penderitaan atau kematian itu bisa merupakan akibat daripada dosa. Saya pikir kita nggak bisa memutlakkan kedua-duanya ya. Kita perlu lincah, perlu bijaksana daripada Roh Kudus. Jangan setiap kali kita misalnya ya, kita sedang besuk orang sakit, lalu kita di situ langsung menghakimi. Nah, Bapak pasti berdosa ini. Karena kalau Bapak nggak berdosa, Bapak nggak akan sakit seperti ini. Bapak sakit ini pasti karena ada dosanya. Nah, itu kita memutlakkan deh. Memutlakkan penderitaan pasti karena akibat dosanya dia. Padahal dosa itu nggak tentu akibat dosanya dia, bisa dosanya yang lain, bisa juga karena Tuhan mau menyatakan pekerjaannya, bisa macam-macam. Tapi sisi yang lain juga, saya pikir juga sama, kita juga nggak bisa mengatakan bahwa orang yang sakit itu pasti nggak ada urusan apa-apa dengan akibat dosa. Nggak ada yang tahu, mungkin waktu dia sakit betul-betul merupakan peringatan dari Tuhan karena dia sudah hidup berdosa. Akhirnya Tuhan mau menegur dia dengan cara yang keras, Tuhan izinkan dia untuk menderita sakit penyakit, siapa tahu gitu ya. Jadi di dalam saat seperti itu, kita juga jangan sembrono mengatakan kalimat misalnya, Pak, ini Bapak sakit, Bapak mesti tahu ya, ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan dosa. Gitu. Jadi jangan khawatir Pak, ini nggak ada kaitannya apa-apa dengan kesalahan Bapak. Saya pikir kita juga nggak bisa memastikan itu, tapi setiap orang mesti bergumul di dalam hatinya sendiri, waktu dia menderita apa yang Tuhan mau dia belajar di dalam hal ini. Nah, kita sebagai pelayan-pelayan kita bisa membantu dia di dalam mencari atau menggumulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut tanpa harus menjadi judgmental. Pak Billy Rasul Yohanes terkenal sebagai rasul kasih, dan Pak Billy juga beberapa kali menyebutkan tadi segala sesuatu harus berdasarkan kasih. Kasih tidak mengharapkan balasan. Apakah dapat dikatakan motivasi kita salah jika kita percaya karena ingin selamat? Begini ya, saya pikir kita juga nggak perlu hiper introspektif, ultra introspektif. Ya akhirnya karena kita terlalu menyelidiki motivasi kita sendiri, akhirnya kita nggak bisa menikmati kebebasan hati nurani yang juga adalah kasih karunia Tuhan. Saudara mengerti ya poin ini ya? Orang yang di dalam kehidupannya nggak ada introspeksinya sama sekali, itu bahaya. Di segala sesuatu dia pertanyakan, gitu ya. Misalnya dia waktu dia misalnya sedang memberikan minum kepada orang lain, terus sambil jalan, sambil dia bertanya-tanya, saya sebetulnya motivasinya apa? Ya? Benar nggak ini saya kasih minuman seperti ini? Saya ini munafik atau enggak ya? Atau saya sedang menjilat? Itu nggak ada kebebasan hati nurani ya. Soalnya kalau kita melayani seperti ini, terus melihat kepada diri sendiri, terus melihat kepada motivasi diri, kita mesti bebas daripada penghakiman terhadap diri sendiri seperti itu ya. Paulus mengatakan yang menghakimi kita itu adalah Tuhan. Dia mengatakan kalimat, malah diriku sendiri tidak aku hakimi. Sebab dia yang menghakimi aku adalah Tuhan.
Jadi Paulus meletakkan dirinya itu di dalam penilaian Tuhan, bukan dia sendiri terus sibuk menilai dirinya sendiri. Maksudnya begini, saya menjawab pertanyaan saudara yang simpel ya. Kita percaya, ya memang Alkitab mengatakan ini kan janji Tuhan, barang siapa percaya dia mendapatkan kehidupan yang kekal. Gak salah, kita percaya, lalu kemudian ada apa setelah itu? Ya ada hidup kekal sesuai dengan janji Tuhan. Saya pikir kita nggak perlu menyelidiki, saya betul nggak sih ini memotivasi percaya saya? Jangan-jangan saya percaya karena saya mau hidup kekal. Jangan-jangan saya percaya karena saya mau punya persekutuan dengan Yesus Kristus. Nah kalau nggak ada itu memang apa? Apalagi kalau saya mesti berpikir lebih jauh lagi. Mau nggak saya tetap percaya kepada Yesus Kristus seandainya saya dilempar ke api neraka, tapi untuk menyatakan kesucian dan kemurnian iman saya tetap nggak bisa percaya kepada Tuhan yang mau melempar saya kepada neraka. Saya pikir perenungan seperti ini, kalau kita radikalisasi, jadi nggak karu-karuan gitu. Dan juga nggak akan menolong untuk menyelidiki kemurnian iman atau kemurnian kepercayaan kita. Cukup hanya dengan berpegang prinsip janji firman Tuhan. Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, dia mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, memang janji Tuhan kita akan diselamatkan. Kita akan mengalami atau akan menikmati kehidupan yang kekal itu, yaitu mengenal Allah Tritunggal, mengenal Anak, mengenal Yesus, mengenal Bapa yang mengutus. Tapi kepercayaan kan nggak berhenti di sini ya. Bukan sesuatu yang egois seperti saudara tahan. Memang ini bukan sesuatu yang individualistik, tapi ada dimensi relasi dengan sesama, dengan our neighbor, ya, dengan our fellow human beings. Seperti saudara sendiri juga, saudari mengatakan di sini ya, betul, setelah kita percaya seharusnya kita lebih mengasihi. Orang yang percaya itu tanda orang yang percaya, dia semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Ya. Semakin mengasihi sesama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Nah, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita ya, kita ada di sini ya, ada tanda-tanda orang pilihan, ada tanda-tanda orang yang beriman sejati. Saya setuju dengan saudari waktu di sini dikatakan kalau kita betul-betul bertumbuh ya di dalam Yesus Kristus, kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka tandanya adalah kita semakin hari ini semakin mengasihi. Termasuk juga di dalam saat-saat seperti ini ya, di dalam wabah. Sekali lagi, hendaklah kita juga digerakkan lebih oleh cinta kasih ya, bukan digerakkan oleh kekhawatiran, ketakutan, keegoisan, keselamatan diri sendiri, tapi sungguh-sungguh digerakkan oleh cinta kasih. Kalau saudara bertemu dengan orang lain, saudara bertemu karena cinta kasih, ya, di dalam kasih juga ada bijaksana. Kalau saudara menghindari dari pertemuan dengan orang lain, saudara melakukan itu juga karena saudara mencintai sesama. Semuanya karena kita mencintai, karena kita mengasihi Allah, dan karena kita mengasihi sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa belajar daripada Injil Yohanes, dan masih banyak yang kami bisa gali, yang kami bisa pelajari. Tolong supaya kami bisa semakin mengenal Engkau melalui pengenalan kami akan firman Tuhan. Hidupkan firman-Mu ini dalam hati kami, bukan dengan kekuatan kami, tapi Roh-Mu yang kudus, yang sudah diberikan, yang sudah dijanjikan, yang sudah dicurahkan itu, boleh memimpin kami untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu ini. Berikan kepada kami juga kehausan, kelaparan, untuk boleh terus mengenal Engkau, boleh terus mengenal kebenaran, kelimpahan kebenaran firman Tuhan. Demi Yesus Kristus yang sudah mati dan sudah bangkit bagi kami menaikkan doa kami. Amin.